Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Bintang yang beranggotakan 4 orang. Nah, anggotanya sendiri ada Ibu Devika Sriunda, Ibu Yuliasmi Tarmizi, Ibu Dea Kristela, Ibu Ratna Sandrosari. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai mutu pendidikan Indonesia. Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, sains, dan matematika. Skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Jika dibandingkan kemampuan literasi, membaca, sains, siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Menurut data yang diterbitkan OECD dari periode survei 2009 sampai 2015, Indonesia konsisten berada di urutan 10 terbawah. Dari ketiga kategori kompetensi, skor Indonesia berada di bawah rata-rata. Penyebab utama Indonesia selalu mendapatkan peringkat rendah adalah kurikulum pendidikan yang diterapkan. Salah satu indikator yang menunjukkan baiknya kinerja pendidikan adalah meratanya akses pendidikan yang dirasakan oleh para peserta didik di setiap wilayah atau daerah. Saat ini, akses layanan pendidikan masih belum merata. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan serius, melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan dijalankan dengan sehati, menyampaikan ego masing-masing sektor. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 kemampuan yang menjadi ukuran PISA harus ditularkan secara maksimal kepada peserta didik. 2. Paradigma kinerja pendidikan harus diubah dari pola konvensional atau menekankan pada proses ke pola dinamis yang menekankan pada output dan outcome. 3. Para pelaksana serta stakeholder pendidikan lainnya secara bahu-membahu menangani masalah kinerja pendidikan kita secara bergotong royong. 4. Anak-anak didik sebagai user atau pengguna pendidikan harus dijadikan sebagai subjek dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 5. Akses layanan pendidikan harus dipenuhi secara merata tanpa ada diskriminasi. Dengan melakukan hal-hal demikian, tantangan kinerja pendidikan yang cukup berat untuk menghadapi survei PISA berikutnya diharapkan teratasi dengan baik. Hal ini akan berdampak positif bagi pengembangan potensi diri anak didik, sehingga anak-anak Indonesia akan mampu berkompetensi secara nasional, regional, maupun internasional di era globalisasi yang selalu disertai perubahan dinamis. Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Rapor mutu sendiri yaitu mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Data bersumber dari data Dapodik dan juga hasil pengisian input langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi IDS. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini yaitu mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Indikator tersebut merupakan turunan dari 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan standar nasional. B. Satuan pendidikan tidak melakukan pengisian input data ke aplikasi, namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada seperti Dapodik, SIM PKB, AN, BPS, dan sumber lain yang relevan.
Rapor pendidikan dapat dijadikan sebagai yang pertama referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Yang ketiga, sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. 4. Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. 5. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar output. 6. Platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi, sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Demikian pemaparan materi kami mengenai mutu pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.